Bismillah, alhamdulillah, kali ini, Yuka Family Channel, menayangkan video kuliah dari, Ibu B. Sefaradiba, judul kuliah. Step 1 Pembuatan Google Form, jangan lupa subscribe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu ingin memberikan materi praktikum mata kuliah ekonomi manajerial dan bisnis dan manajemen. Oleh karena itu, kita langsung saja ke materinya. Ibu share screen dulu. Baiklah. Yang pertama adalah mengapa mata kuliah ekonomi manajerial dan bisnis dan manajemen ini memerlukan laporan, karena sesuai dengan instruksi rektor kita ketika pembukaan kuliah bahwa setiap mata kuliah harus menghasilkan sebuah riset ya. Mata kuliah harus berbasis riset. Oleh karena itu dibutuhkan laporan-laporan mata kuliah dari kreativitas mahasiswa. Itu juga sama dengan standar KKNI yang diterapkan oleh setiap perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di Indonesia. Yang pertama kita lakukan adalah pilih judul sesuai dengan mata kuliah ya. Maksudnya di sini kalau mata kuliah bisnis dan manajemen, cari judul di mana variabel X dan variabel Y-nya. X adalah variabel dependen ya, variabel independen, sedangkan variabel Y variabel terikat. Jadi setiap perubahan dari variabel X akan mempengaruhi variabel sebanyak ataukah sekurang-kurangnya ya. Dari pengaruh itu yang akan kita ukur di sini ya. Jadi pilih judul sesuai mata kuliah. Judulnya variabel-variabel pada laporan ini harus sesuai dengan mata kuliah ekonomi manajerial ataukah bisnis dan manajemen. Yang kedua, bagaimana cara untuk mendapatkan indikator dalam setiap pertanyaan, Bu? Yang pertama, kalian cari pendapat para ahli untuk tiap variabel. Jadi kalau variabel X ya, contohnya kita di sini bisnis dan manajemen. Di dalamnya ada ataukah ekonomi manajerial ya. Di dalamnya ada produktivitas. Hal-hal apa yang mempengaruhi produktivitas? Jadi kita sudah dapat Y-nya, produktivitas, tinggal mencari X-nya. X ini variabel bebas yang mempengaruhi si produktivitas tadi. Kita cari hal-hal yang mempengaruhi produktivitas. Contohnya satu, motivasi. Yang kedua, misalnya apa yang mampu menggerakkan hati kita untuk bekerja. Palingan insentif ya. Jadi sudah didapatkan dua variabel X, motivasi dan insentif. Kalau misalnya kalian lagi mau bagi ekonomi manajerial ya, di dalamnya terdapat keputusan pembelian. Hal-hal apa yang mempengaruhi keputusan pembelian? Kalian mencari X-nya ya, variabel independennya, variabel bebasnya ya. Variabel bebasnya contohnya ya, ekonomi manajerial, keputusan pembelian ya. Buying purchasing. Terus apa yang mempengaruhi si buying purchasing ini ya? Ternyata ada electronic word of mouth ya, EWOM. EWOM dan juga ada biasanya ini ya, promosi. Tapi sekarang lagi masa pandemi, Bu. Ya, banyak sekarang orang-orang yang menjual barang-barangnya melalui video di media sosial ya, yang disebut dengan live video promotion, LVP. Ya, kita mau mencari ini ya, variabel Y-nya, ini variabel X dan ini X. Ini X1, ini X2.
Kita mau mencari, kita ingin mencari berapa banyak pengaruh si X1 ini terhadap Y, berapa banyak pengaruh X2 ini terhadap Y, X2 terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga adalah cari indikator variabel. Cari indikator dari pendapat para ahli. Jadi biasanya dalam variabel X ini ada indikator-indikator yang terkandung di dalamnya ya, yang berhubungan sama keputusan pembelian. Jadi kalau misalnya EWOM ya, Electronic Word of Mouth, kata-kata promosi yang dikeluarkan para marketer untuk orang-orang yang ingin membeli barangnya, ya. Ataukah reputasi pengalaman orang-orang yang sudah membeli barang kemudian di-share ke teman-temannya, itu namanya EWOM terhadap keputusan pembelian, ya. Jadi yang pertama adalah menurut para ahli bahwa EWOM adalah seperti ini, ya, menarik para pelanggan untuk membeli. Berarti di dalamnya ada kata ketertarikan ya, ketertarikan. Ini EWOM ya, indikator dari EWOM. Ada kedua adalah banyak orang yang sudah berbelanja di tempat itu, kemudian ingin berbelanja lagi. Ternyata ada kualitas di dalamnya. Terus yang ketiga, promosi lagi. Ternyata banyak orang membeli di situ karena banyak hadiah yang didapatkan dari si penjualnya. Berarti ada namanya hadiah ya, hadiah atau door prize, semacam reward ya, hadiah. Yang keempat, ternyata hal-hal yang menarik orang itu lagi reputasi dari toko itu ya. Kenapa orang yang mau belanja di toko itu mau berbelanja lagi. Kelima adalah memasarkan. Kemudian waktu dan tempat yang jelas. Kalau misalnya dia lagi promosi di Facebook pada jam waktu tertentu, jadi harus tepat waktunya. Ya. Maka hal ini disambungkan semua ke Y ya, variabel terikatnya. Ya, kalau cobanya misalnya ya, pertanyaan nomor 1, ini mengandung ketertarikan. Jadi apakah kamu tertarik berbelanja di toko Y karena lebih menarik dibandingkan di toko B? Kita memakai standar skala Likert. Jadi ada yang namanya sangat setuju skor 5, setuju skor 4, kemudian ragu-ragu skor 3, tidak setuju skor 4, dan sangat tidak setuju itu skor 1. Jadi kita pakai standar skala Likert. Jadi dilihat di sini sangat setuju skornya 5, setuju skornya 4, kemudian ragu-ragu 3, tidak setuju 2, dan ini 1. Ternyata si responden ini mendapatkan nilai dia mengisi sangat setuju, berarti skornya adalah 5. Terus kualitas. Jadi apakah produk yang kalian beli di toko A memiliki kualitas bagus dibandingkan di toko B? Sangat setuju ya, seperti itu lagi terus. Berdasarkan dari indikator yang kalian dapatkan dari para ahli. Poin nomor 2. Jadi cari hal-hal apa variabel X yang mempengaruhi variabel Y. Setelah kalian membuat pertanyaan sebanyak 15 pertanyaan dari masing-masing variabel X, EWOM, LVP,
Ini juga 5, berarti totalnya adalah 15 pertanyaan saja. 15 pertanyaan ya. Di slide nomor 2, pembuatan Google Formulir. Pembuatan Google Formulir, kalian bisa membuatnya di Gmail ya. Dengan pertama harus memiliki akun Gmail, terus klik copy PowerPoint-nya Ibu ya. Di sini Google Form, kalian copy baru masukkan ke Google Penelusuran, atau kalian bisa klik Google Form di Google Penelusuran, nanti keluar. Terus kemudian jika sudah muncul, buatlah Google Formulir ya, klik itu, kemudian klik ini tanda plus, tanda tambah di dalam Google Formulir yang ada di sini ya. Setelah itu bikinlah pertanyaan yang 15 soal berdasarkan dari setiap variabel yang kalian buat. Variabel X ada 2 ya, masing-masing ada 5 pertanyaan, dan 1 dari variabel Y isinya juga 5 pertanyaan, total 15 pertanyaan. Kemudian klik kirim, kemudian kalian ini pilih tanda panah, tanda seperti rantai, baru kemudian klik perpendek URL supaya lebih gampang untuk di-share ke teman-temannya yang akan kalian jadikan responden nantinya. Setelah kalian menyuruh teman kalian untuk mengisi, ataukah orang-orang yang berpartisipasi ke dalam laporan kalian, setelah mereka isi 50 orang, ya, kalian klik Google Formulir kalian, dari URL yang kalian bagikan, klik Response, setelah itu klik diagram, ya, ringkasan. Dari ringkasan, lihat item pertanyaannya nomor 1 sebesar berapa persen. Kalau misalnya ya, pada diagramnya seperti ini, ya, dia seperti ini. Ya. Di sini 40% warna merah, sangat setuju. Berarti sangat setuju itu skornya 5 ya. Ternyata di sini dia 30%. Dia setuju saja, berarti skornya 4. Dan di sini 30%. Warna biru, ini warna oranye, di sini warna merah ya. Begitu mungkin di Google Formulir nanti setelah kalian buka. 30. Ini poinnya tidak setuju ya, artinya 2. Seperti itu. Cara menghitungnya adalah 40/100, karena 40% dikali 50 responden ya. Jadi 40 kali 50 sekitar 2000 ya, 2000. 4 kali 5 20, 2 angka belakang kok 20, 2 angkanya tambah 2 jadi 2000 dibagi 100 sama dengan 20. Begitu, jadi 20 orang yang bilang sangat setuju dari responden ya. Kemudian yang setuju, yang skor 4 ini 4/100 dikali 50 sama dengan 4 kali 5 20, bukan. Ini 30 ya, 30 kali 50. Berarti 3 kali 5 15, nolnya 2 dibagi 100, hasilnya 15. Jadi 20 tambah 15, sisanya 15 ya. 15 yang skor 2. Berarti di sini ada 15 orang, di sini 15 orang, di sini 20 orang. Untuk pertanyaan nomor 1. Ya, bagaimana caranya masukkan di Excel?
Nanti setelah kalian masuk ke Excel, kalian bikin responden sini, kolom responden 1 sampai 50. Kemudian di sini pertanyaan ada 1 sampai 5 ya. Pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4, 5. Responden 1 mengatakan bahwa tadi skor 5 adalah sangat setuju tadi sebesar 20 ya. Skor 4 tadi 15. Dan skor 2 tadi 15. Berarti totalnya semua sudah 50. Yang lainnya ini 0. Dan dicari nilai totalnya. Sama dengan totalnya pasti 50 ya. 20, 15. Ya. Jadi yang skor 5 tadi menjawab 5 sampai 20 orang ya. Jadi kalian tarik 5 sampai tanda panah hitam tarik sampai 20. Kemudian tanda 4, skor 4 tadi. Skor 4 tadi 15, tarik lagi 15, skor 4 ya, skor 4 tarik 15 ke bawah. Kemudian skor 2 lagi, 2 klik tulis 2, kemudian tarik ke bawah 15 lagi. Jadi cukup 50 untuk pertanyaan nomor 1. Kemudian pertanyaan nomor 2 seperti itu lagi ya. Setelah kalian mendapatkan nilai total di sini, ya, pasti otomatis nilai totalnya ada 50 responden ya. Kalian sum saja di Excel ya. Baik, sekarang kita masuk ke prakteknya.